Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Safitri, Rahmi Saputri, dan juga Nadiatul Husna. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan materi tentang inteligensi. Yang pertama yaitu pengertian inteligensi. Inteligensi merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuai dengan cara tertentu. Istilah inteligensi berasal dari kata Latin intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, inteligensi disebut dengan az-zaka yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kemampuan sesuatu. Inteligensi sering diartikan dengan istilah kecerdasan. Istilah cerdas sudah lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang tahu banyak hal, mampu belajar cepat, serta berulang kali dapat memilih tindakan yang efektif dalam situasi yang rumit, maka dapat disimpulkan bahwa dia merupakan seorang yang cerdas. Terdapat pengertian yang berbeda-beda dari para ahli, diantaranya yaitu dari pengertian dari William Stern, menyatakan bahwa inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat pikir menurut tujuannya. Yang kedua yaitu Edward L. Thorndike mengatakan bahwa inteligensi merupakan kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat atas dasar kebenaran ataupun fakta. Yang ketiga menurut Terman mengemukakan bahwa inteligensi merupakan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Yang keempat yaitu menurut Schonbach mengemukakan bahwa inteligensi merupakan aktivitas yang menyeluruh dalam aktivitas yang diarahkan oleh pikiran. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa inteligensi merupakan kemampuan potensial umum untuk belajar dan bertahan hidup, yang dicirikan dengan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir abstrak, dan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Materi kedua yaitu teori inteligensi. Yang pertama, teori faktor. Teori ini berusaha mendeskripsikan struktur inteligensi yang terdiri atas dua faktor utama, yaitu faktor G general yang mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai derajat tertentu, dan faktor S spesifik yang mencakup berbagai faktor khusus yang relevan dengan tugas tertentu. Faktor G lebih banyak memiliki segi genetis, dan faktor S lebih banyak diperoleh berdasarkan latihan dan pendidikan. Yang kedua, teori struktur inteligensi. Menurut Guilford, struktur kemampuan intelektual terdiri atas 150 kemampuan dan memiliki 3 parameter, yaitu operasi, produk, dan konten. Yang ketiga, teori multiple intelligence. Menurut teori ini, inteligensi manusia memiliki tujuan dimensi yang semi-otonom, yaitu linguistik, musik, matematik logis, visual spesifik, kinestetik fisik, sosial interpersonal, dan intrapersonal, di mana setiap dimensi tersebut merupakan kompetensi yang eksistensinya berdiri sendiri dalam sistem neuron, artinya memiliki organisasi neurologis yang terdiri atau yang berdiri sendiri dan bukan hanya terbatas pada yang bersifat intelektual. Yang keempat yaitu teori unifaktor. Menurut teori ini, inteligensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Oleh karena itu, cara inteligensi juga bersifat umum. Reaksi atau tindakan seorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau dalam memecahkan masalah bersifat umum pula. Yang kelima yaitu teori multifaktor. Menurut teori ini, inteligensi terdiri atas bentuk hubungan neural antara stimulus dengan respon. Hubungan neural khusus inilah yang akan mengarahkan tingkah laku individu. Yang keenam, teori primary mental ability. Menurut teori ini, masing-masing dari kemampuan primer tersebut adalah independen serta menjadikan fungsi pikiran yang berbeda atau sendiri-sendiri. Oleh karena itu, para ahli yang lain menilai bahwa teori ini mendukung kelemahan karena kemampuan individu itu pada hakikatnya saling berhubungan secara integratif. Yang ketujuh, teori sampling. Menurut teori ini, inteligensi merupakan berbagai kemampuan sampel.
Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman, sebagian terkuasai oleh pikiran manusia. Yang kedelapan, entity teori. Menurut teori ini, inteligensi atau kecerdasan adalah kesatuan yang tetap dan tidak berubah-ubah. Dan menurut teori ke-9, Inserment teori, teori ini berpendapat bahwa seorang dapat meningkatkan inteligensi kecerdasannya melalui belajar. Pengukuran inteligensi. Pengukuran inteligensi adalah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan penampilan maksimum, sehingga pengukuran inteligensi dilakukan menggunakan tes yang dikenal dengan tes inteligensi. Adapun alat pengukuran inteligensi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tes inteligensi individu, terdiri dari 5 tes, diantaranya tes Binet-Simon. Tes ini terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompokkan berdasarkan umur, dari rentan usia 3-15 tahun. Yang kedua, WIS. Tes ini dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada tiap subtesnya. Yang ketiga, WPPC. Tes ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif, mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif, gangguan intelektual, dan autisme. Yang keempat, WISE. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk memberikan tes inteligensi bagi orang dewasa. Soal-soal di setiap subtes dirancang sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai tes kecerdasan orang dewasa yang diperuntukkan bagi subjek yang berusia 16 hingga 64 tahun. Yang kelima, SPM merupakan tes nonverbal yang menyajikan soal dengan menggunakan gambar yang berupa figur dan desain abstrak. Materi tes berupa gambar yang sebagiannya dipotong agar subjek dapat menemukan gambar yang sesuai dari alternatif gambar yang tersedia. Yang kedua, tes inteligensi kelompok terdiri dari 3 tes, diantaranya CIFIT adalah tes yang dirancang dengan meminimalisir pengaruh kelancaran verbal, kondisi budaya, dan tingkat pendidikan. Tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. Yang kedua, IST. Tes ini cocok digunakan dalam memahami diri dan pengembangan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu dalam pengambilan keputusan hidup seseorang. Yang ketiga, APM. Tes ini dapat mengungkap kemampuan efisiensi intelektual seseorang dan untuk membedakan secara jelas antara individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Kurva inteligensi. Tes Binet memberikan klasifikasi IQ seperti yang tergambar pada bentuk kurva normal dari paling rendah hingga paling tinggi. Penjelasannya, IQ 0 hingga 29 diberi nama idiot. Yang kedua, IQ 30 hingga 40 diberi nama imbecile. Yang ketiga, IQ 50 hingga 69 diberi nama mentally retarded. Yang keempat, IQ 70 hingga 79 diberi nama borderline. Yang kelima, IQ 80 hingga 89 diberi nama normal rendah. Yang keenam, IQ 90 hingga 109 diberi nama normal sedang. Yang ketujuh, IQ 110 hingga 119 diberi nama normal tinggi. Yang kedelapan, IQ 120 hingga 129 diberi nama cerdas. Yang kesembilan, IQ 130 hingga 139 diberi nama sangat cerdas. Yang kesepuluh, IQ di atas 140 diberi nama jenius. Pengkategorian IQ. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola informasi menjadi fakta. Unsur-unsur yang terdapat di dalam IQ adalah kecerdasan numeris, penalaran deduktif, penalaran induktif, visualisasi ruangan, dan ingatan.
Menurut Sugiarto yang dikutip dari Howard Gardner, ada 8 dari kategori kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini termasuk ke dalam kemampuan berpikir utama manusia. Kemampuan bahasa juga dianggap sebagai keahlian yang berhubungan dengan bidang sosial. Adapun ciri-ciri dari kecerdasan linguistik adalah seseorang yang menyukai puisi, cerita, dan senang dalam hal membaca serta menulis. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini merupakan kemampuan berpikir secara logis analitis yang dikaitkan dengan tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Kecerdasan logis matematis ini adalah mereka yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan angka dan hitungan. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang melukis, tetapi kemampuan otaknya tidak mempunyai keahlian dalam bidang arsitektur. Karena kemampuan ini untuk membayangkan dalam pikiran dan diwujudkan dalam bentuk gambar, fotografi, dan ukiran. Kecerdasan visual spasial ini adalah mereka yang menyukai bidang seni rupa dan dapat mengembangkan gambaran suatu ruang dari beberapa sudut yang berbeda. Keempat, kecerdasan kinestetis. Kecerdasan ini termasuk ke dalam refleks tubuh, dan kecerdasan ini dikendalikan oleh otak. Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetis ini, mereka mempunyai keahlian dalam bidang olahraga atau gerak tubuh. 5. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini dianggap sebagai pengungkapan emosi karena tidak berkaitan dengan otak. Namun kenyataannya musik itu hasil dari kerja otak kanan yang membuat kerja otak itu menjadi lebih efektif. Orang yang mempunyai keahlian dalam bidang musik biasanya dapat menyusun lagu, menciptakan lagu, menyanyikan lagu, atau memainkan alat musik. 6. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini mempunyai kemampuan mengenal alam lingkungan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Kecerdasan naturalis ini adalah seseorang yang senang memelihara binatang, merawat tanaman, dan seseorang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan alam. 7. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang berkembang pada masa kanak-kanak dan dapat berubah seiring bertambahnya usia. Kecerdasan interpersonal ini seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan kegiatan sosial. Contohnya, seseorang politisi, guru, pekerja sosial, dan jurnalis. 8. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini memiliki kemampuan berpikir, tetapi lebih cenderung memahami dirinya sendiri. Kemampuan ini kurang disadari manfaatnya karena mereka lebih mengenal orang lain daripada dirinya sendiri. Kecerdasan intrapersonal mempunyai keahlian dalam mengelola perasaan atau kemampuan dirinya sendiri. Seperti contoh, para konselor, psikiater, psikolog, filsuf, serta tokoh pengembang kepribadian. Kaitan IQ dengan pembelajaran. Menurut Cancel, Hazlitt, dan Onnes, dan Camaro Premuzic, dan Farnham, kecerdasan intelektual adalah faktor dasar yang memprediksi prestasi akademik di sekolah dan merupakan peranan yang paling penting dalam mempengaruhi tingkat kesuksesan yang dimiliki oleh siswa di masa depan. Kecerdasan itu berperan pada kemampuan siswa untuk menyerap informasi atau pengetahuan baru dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengelola serta dalam upaya penyelesaiannya. Menurut Binet dan Zeiderland, kecerdasan ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif individu seperti berpikir, mengingat, membaca, pemecah masalah, dan penggunaan bahasa. Menurut Kylie dan Pillow, siswa yang memiliki skor IQ yang tinggi cenderung tampil lebih baik di sekolah dibandingkan siswa yang memiliki skor IQ yang paling rendah. Karena kebanyakan dari orang tua mereka berusaha untuk membuat anak-anaknya lebih cerdas atau paling tidak memiliki skor IQ yang lebih baik. Orang tua beranggapan apabila anaknya memiliki skor IQ yang tinggi, lebih berhasil dalam bidang akademik maupun dalam bidang kehidupannya. Sehingga orang tua mereka berusaha untuk menyediakan fasilitas sebesar-besarnya agar anak mereka bisa menjadi siswa yang cerdas dan membantu dalam mengaktualisasikan kemampuan kognitif mereka.